Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi struktur data berikutnya yaitu tentang queue. Queue merupakan struktur data yang memiliki sifat first in first out atau FIFO. Sesuai dengan kata queue yang berarti antrian, maka queue juga dapat dianalogikan dengan suatu antrian. Kalian pasti pernah melakukan proses antrian ya, misalkan mengantri di sebuah toko makanan atau mengantri tiket, di mana setiap elemen yang masuk lebih awal juga akan keluar lebih awal. Yang pertama datang, maka dialah yang akan dilayani. Nah, pada antrian, elemen yang baru akan diletakkan di bagian paling belakang dari antrian, dan elemen yang keluar adalah elemen yang paling depan. Antrian bisa digambarkan atau dianalogikan sebagai berikut. Nah, ini ada antrian A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini adalah elemennya, atau kalau di dalam struktur data adalah data yang akan kita simpan. Untuk data A, maka kita simpan lebih duluan, kemudian B, C, D, E. Nanti kalau misalkan kita lakukan proses pengambilan atau mengakses data, maka data pertamalah atau data yang awal pertama kali masuk itulah yang akan dieksekusi. Dan untuk yang data terakhir adalah yang paling terakhir untuk dieksekusi. Itu sifat dari first in, first out. Yang pertama kali masuk, maka dia adalah yang pertama kali keluar, atau yang pertama kali datang, maka dia akan dilayani. Contoh dari pemanfaatan queue di dalam ilmu komputer. Yang pertama ada printer queue, kemudian ada keyboard keystroke queue, kemudian ada time sharing computer system atau proses atau computer application queue, parsing atau analyzing arithmetic expression. Nah, misalkan ini analyzing arithmetic expression itu adalah misalkan contoh mudahnya kita membuat rumus matematika. Kita menggunakan aplikasi Excel, di mana rumus matematika tersebut misalkan if. Nah, kalau if biasanya menggunakan tanda kurung kurawal, ya, tanda kurung buka, kurung buka, kurung tutup. Nah, itu akan dibaca sesuai dengan posisinya. Operasi pada queue selanjutnya, nah ini operasi-operasi yang terdapat di dalam queue. Yang pertama ada yang disebut sebagai NQ. NQ adalah proses penambahan elemen di belakang Q. Kemudian ada DQ adalah mengambil elemen dari depan Q. NQ ini adalah bisa juga menambahkan atau insert. Kemudian untuk DQ adalah proses pengambilan atau penghapusan. Kemudian ada front. Front itu adalah membaca elemen di depan Q. Seperti halnya pada stack, nah untuk mengimplementasikan struktur data queue ke dalam pemrograman, kita bisa menggunakan jenis struktur data seperti array atau linked list. Karena kita mengetahui bahwa array memiliki kekurangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan linked list, maka kita bisa menggunakan queue dengan menggunakan struktur data linked list, di mana untuk linked list ini lebih dinamis dibanding dengan array. Seperti terlihat gambar di bawah, ya, queue dapat dimodelkan dengan menggunakan linked list. Tentu saja kalian masih ingat penjelasan pada linked list. Linked list itu kita ibaratkan sebagai gerbong kereta api, di mana di dalamnya setiap gerbong itu kita sebut sebagai node, di mana node tersebut terdapat informasi dan data pengaitnya. Perbedaan yang cukup signifikan adalah pada implementasi queue menggunakan linked list, kita juga perlu mencatat elemen yang paling belakang. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada proses penambahan data, kita tidak perlu menelusuri list dari awal, sehingga proses insert menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, ini bisa kita contohkan dengan menggunakan linked list. Ini front depan, kemudian rear ini adalah yang paling belakang. Jika terjadi proses pengaksesan pada queue, maka bagian frontlah yang akan dieksekusi lebih dahulu. Proses-proses yang terdapat di dalam queue secara umum sama dengan stack.
Prosesnya terdiri dari pemeriksaan status tak kosong atau terisi. Untuk memeriksa apakah queue masih terdapat elemen atau tidak, cukup dengan memeriksa apakah penunjuk ke elemen terdepan atau front itu menunjukkan 0 atau tidak. Jika 0, maka kembalikan status bahwa stuck kosong. Jika tidak, maka kembalikan status bahwa stuck tidak kosong. Insert pada queue, proses insert atau proses penambahan selalu meletakkan elemen baru di atas elemen yang paling depan atau front. Remove pada queue, proses remove ini selalu menghapus elemen yang terletak paling depan. Elemen yang dikeluarkan oleh proses remove akan dikembalikan return agar dapat digunakan oleh baris yang memanggil proses remove tersebut. Contoh implementasi pada queue, kita buat sebuah kelas data. Nah, kelas data isinya adalah ini membaca metode dari data. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya seperti ini, tapi ini belum selesai ya di belakangnya. Nah, ini ada, kita membuat kelas queue, kelas antrian terlebih dahulu, terdiri dari insert, kemudian ini mengecek apakah kosong atau tidak. Kemudian kita coba membuat kelas queue_run, yaitu pada kelas main yang kita gunakan untuk menjalankan dari kelas queue tadi. Demikian untuk materi queue, kita sampai jumpa ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.